Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store dan didukung oleh Abro Food Brother Indonesia, Mecha Bakery, RC Accessories, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata, Lapana Cafe and Eatery. Kuis rentak Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel. Wujudkan mimpi ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilllah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi hatta atahul yaqin min rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas sholihin. Hadirin dunsana podcast Si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kita nikmat panjangnya umur, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang dan senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan oleh bulan suci Ramadan sampai tuntas. Kita bisa melaksanakan puasa dengan keadaan sehat, dengan keadaan tenang, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci ini. Hadirin dunsana podcast Si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana sudah familiar bagi kita semua, bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan dosa, bulan pembebasan hamba Allah dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi fi kulli lailatin min Ramadan sittami'ati alfi atiqin minan nar. Fa idza kana akhiru lailatin a'taqa bi'adadi man madha. Sesungguhnya Allah membebaskan sebanyak 600 hambanya dari api neraka pada setiap satu malam bulan suci Ramadan. Apabila masuk akhir malam bulan Ramadan, Allah membebaskan dari api neraka sejumlah hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka dari awal bulan suci sampai akhir bulan Ramadan. 600.000 dikali 30, sebanyak itulah Allah membebaskan hambanya dari api neraka pada akhir malam bulan suci Ramadan. Ya Allah, ini luar biasa sekali. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya bukan berarti angka yang Allah sebutkan itu angka pasti, tapi ini menunjukkan bahwasannya Allah mengampuni, membebaskan hambanya dari api neraka dengan jumlah yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Itu maksud dari hadis tersebut. Dan juga di hadis lain menyebutkan bahwasannya Ramadan adalah bulan ampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan akan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu-lalu.
Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bicara tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, tentu tidak akan ada habisnya. Ini menunjukkan bahwasannya Ramadan sangatlah mulia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini juga ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Lau alimal ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati Ramadan as-sanata kulliha." Seandainya hamba Allah tahu seluruh kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku pasti mengharapkan Ramadan itu terjadi sepanjang tahun. Seandainya hamba Allah tahu kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan seluruhnya, maka pasti mereka mengharapkan Ramadan terjadi sepanjang tahun. Ini luar biasa sekali. Begitu banyak kemuliaan di bulan ini. Tentu hal ini, kemuliaan yang akan diperoleh pada bulan suci Ramadan, tentu bukan orang-orang sembarangan, tetapi yang mendapatkan karunia di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang senantiasa menjaga puasanya, yaitu orang yang menjaga hak-hak yang ada di bulan suci Ramadan, bukan orang-orang yang melanggar syariatnya, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Tentu kalau orang tersebut na'udzubillah tidak akan mendapatkan janji Allah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin Dunsana podcast Si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita agar menggapai kesuksesan di bulan suci ini, agar kita tidak gagal jadi hamba yang gagal di bulan Ramadan ini? Bagaimana cara kita menjadi sukses? Kiat-kiat menjadi sukses. Kiat-kiat kita menjadi sukses dalam beribadah di bulan suci Ramadan sehingga kita mendapatkan apa yang Allah dan Rasul janjikan. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Bukan dengan bermalas-malasan. Tentu dengan banyak cara. Yang paling utama adalah laksanakan dulu kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang ada di bulan suci Ramadan. Dan kemudian juga laksanakan sunnah-sunnah yang Allah anjurkan pada bulan suci Ramadan. Tentu banyak sekali caranya. Tetapi yang paling diutamakan adalah salah satunya adalah al-iktsar minal Qur'anil Karim. Al-iktsar min qiraatil Qur'anil Karim, yaitu banyak bertadarus membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana fa inna bi kulli harfin hasanah." Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, maka setiap hurufnya akan dihitung 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Tetapi aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu huruf. Jadi dengan ucapan alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini begitu berharganya keutamaan, keistimewaan membaca Al-Quran. Dan hadis yang beliau sampaikan ini adalah di luar bulan suci Ramadan, di hari-hari biasa, bahkan tanpa berwudu. Satu huruf Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Lalu bagaimana di bulan suci Ramadan? Di riwayat lain dikatakan bahwasannya orang yang membaca Al-Quran dalam sholat, dalam keadaan berdiri, maka pahala satu huruf Al-Quran sama dengan 100 kebaikan.
Apabila sholat dalam keadaan duduk, maka satu huruf Al-Quran dinilai sebagai 50 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, maka Allah akan membayarnya, membalasnya dengan 10 kebaikan, satu huruf. Dan apabila masuk bulan suci, tentu ini lebih utama lagi. Sedangkan dalam sholat saja, dalam keadaan berwudu, satu huruf dinilai 10 kebaikan. Bagaimana di bulan suci, yang mana pahala sunnah di bulan suci Ramadan sama dengan pahala wajib. Berarti kurang lebih bahwasannya satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan sama dengan 700 kebaikan di luar sholat. Bagaimana ketika kita sholat fardu, ketika kita sholat tarawih membaca Al-Quran, maka dunsana podcast si Aju yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah baca Quran di bulan suci Ramadan. Jangan sampai terlewati. Jangan banyak malas-malasan kita. Tinggalkan, tutup HP kita, tutup sosial media, tapi sibukkan diri kita membaca Al-Quran, sholat malam, dan ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya pada bulan suci Ramadan adalah perbanyak bersedekah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, sadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan suci Ramadan. Sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah sedekah di bulan suci ini. Sedangkan kita tahu, sudah sering kita dengar bahwasannya dengan sedekah bisa meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Wala tadfa'u mitata su'in, dalam hadis, akan mencegah seorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah keutamaan bersedekah. Dan ini adalah sedekah di luar bulan suci Ramadan. Adapun sedekah di bulan suci Ramadan dikatakan oleh para ulama 700 kali lebih baik daripada hari biasa. Maka perbanyaklah bersedekah di bulan suci ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang simpel-simpel saja. Kita berikan sediaan berbuka kepada saudara-saudara kita yang ingin berbuka. Meskipun dengan satu buah kurma, meskipun dengan segelas air, itu sudah bernilai besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man at'ama sha'iman, man afqara sha'iman, kana lahu mithlu ajri sha'imihi wa lam yanqus min ajri sha'imihi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi bebukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa.